Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jakarta Selatan. 11 April 2015, sekitar jam 7 malam, seorang perempuan mulai curiga teman baiknya sudah seharian tidak keluar dari kamar kos. Ia kemudian mencoba untuk mengecek kamar kosnya yang berada di lantai 2. Setelah ia sampai di lantai 2, ia melihat hal yang seharusnya tidak dia lihat. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Dedeh Alfi Syahrin, wanita yang akrab disapa Tata Cabi. Tata berusia sekitar 26 tahun. Ia juga seorang janda yang sudah memiliki satu orang anak. Pada tahun 2015 tidak banyak media sosial hits seperti sekarang. Pada tahun itu, media sosial yang sangat marak dan populer digunakan yakni Twitter. Di APK Twitter inilah nama Tata mulai besar. Di media itu juga Tata Cabi sering mendapatkan pelanggan. Kebetulan pekerjaan Tata setiap harinya cukup mengejutkan, di mana ia bekerja sebagai seorang perempuan panggilan. Singkat cerita, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta juga kebutuhan anaknya, Tata nekat meninggalkan sang anak untuk sementara waktu, dan kemudian ia pindah dan tinggal di sebuah kos daerah Tebet Utara nomor 15 Jakarta Selatan. Muhammad Priyo Santoso alias Rio, pria muda berusia sekitar 24 tahun. Di usia yang cukup terbilang sangat muda, Rio sudah memiliki istri. Semenjak menikah, Rio dan istrinya tinggal di daerah Desa Mutiara, Kecamatan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Dalam pernikahan yang terbilang baru, Rio sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya sudah berusia sekitar 8 tahun. Sedangkan anak keduanya masih dalam perut sang istri. Sehari-hari Rio berprofesi sebagai guru. Namun demi memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya itu, Rio tidak hanya berfokus menjadi tenaga pendidik saja. Untuk menambah-nambah pemasukan, terkadang ia juga sering membuka jasa les privat. Suatu hari Rio sedang senggang, ia kemudian membuka dan bermain Twitter. Dari jejaring sosial inilah Rio kemudian berkenalan dengan seorang perempuan cantik. Ia bernama Tata Cabi. Melalui Twitter keduanya berkomunikasi hingga akhirnya mereka bertemu. Diketahui Rio ternyata diam-diam sudah 2 kali menggunakan jasa Tata. Awalnya pada tanggal 11 Maret 2015, selanjutnya tanggal 30 Maret 2015, dan terakhir kali Rio menyapa kembali Tata di Twitter pada tanggal 1 April 2015. Dalam cuitannya itu, Rio menanyakan masalah bookingan untuk jasa Tata. Tata diketahui menjajakan dirinya lewat Twitter. Pada bionya, Tata secara terang-terangan menulis ukuran badannya serta aturan dalam menggunakan jasanya. Selanjutnya, pada pertemuan terakhir itulah, tanpa sepengetahuan istrinya yang sedang hamil, Rio kembali memakai jasa Tata, dan mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di kosan Tata di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Rabu 6 Mei 2015, Rio bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kos milik Tata, karena sebelumnya ia sudah membuat perjanjian dengan perempuan cantik itu. Setelah sampai di kosan Tata sambil menggendong tas ransel, Rio langsung menghubungi Tata via SMS untuk memberitahukan jika ia sudah tiba di kosannya. Karena tidak kunjung mendapat balasan, Rio naik ke anak tangga dan langsung menuju ke kamar kos Tata di lantai 2 nomor 28. Dari sinilah, karena Rio sudah tidak sabar, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Rio langsung masuk ke dalam kamar Tata yang memang tidak dikunci. Di dalam kamar kos tersebut, Rio mendapati Tata yang sedang asik memainkan handphonenya. Sesekali mereka sempat selohai dan berbincang-bincang
kencang. Setelah itu Rio kemudian masuk ke dalam toilet yang terletak tidak jauh dari mulut pintu kamar kos. Lalu ia buang air kecil, kemudian merebahkan dirinya sejenak di atas tempat tidur yang ditutupi bed cover Hello Kitty berwarna pink. Beberapa menit kemudian giliran Tata yang pergi ke toilet untuk buang air kecil. Setelah itu Tata membuka baju dan bersiap untuk melayani Rio. Di tengah-tengah Tata melayani Rio, tiba-tiba ia menyinggung masalah bau badan yang membuat Rio tersulut emosi. Seketika itu juga Rio langsung mencekik leher Tata dari belakang, dan pada saat itu juga Tata berontak dan membuat Rio terpental kemudian terjatuh ke lantai. Saat keduanya dalam posisi terlentang, Tata kemudian menggigit tangan Rio hingga cengkraman Rio terlepas dari leher Tata. Dalam keadaan semaput, kemudian Tata berusaha merangkak ke bawah kasur. Melihat Tata yang berusaha kabur, lalu Rio mengikuti Tata, kemudian ia menindihnya. Setelah itu Rio kemudian melilitkan kabel catokan rambut ke leher Tata yang posisinya tercolok ke kabel roll. Setelah melakukan aksinya yang membabi buta dan membuat Tata tak sadarkan diri, Rio langsung membawa kabur satu unit laptop merek Apple warna silver, iPad, kemudian HP Samsung S5 warna hitam, HP Samsung Grandduos. Kemudian ia juga membawa 2 powerbank dan 1 modem smartphone warna ungu. Tidak hanya itu saja, Rio juga mengambil uang sebesar 2,8 juta dalam dompet warna kuning milik Tata. Setelah memastikan semuanya sudah tergasa oleh Rio dan memastikan situasi aman, Rio kemudian langsung melarikan diri sambil menggendong tas ransel. Di depan kosan Tata, Rio kemudian menyetop taksi dan turun di stasiun Cawang. Keesokan harinya sekitar jam 7 malam, salah satu teman kos Tata mengunjungi kamar Tata. Namun setelah beberapa kali menggetok pintu, ia tidak mendapat respon. Karena curiga, ia langsung masuk ke dalam kamar kos milik Tata. Kemudian ia melihat Tata sudah tak bernyawa dalam keadaan tak berbusana dengan ditutupi bed cover serta mulut disumpal kaos kaki. Setelah melihat hal tersebut, teman Tata langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mendatangi kos tersebut. Dari kamar kos, polisi menyita buku daftar tamu yang dicatat oleh Tata, lalu kabel roll yang terlilit di leher Tata, beberapa ponsel milik Tata, dan alat kontrasepsi berisi sperma yang diduga milik pelaku. Saat itu polisi sudah mengetahui identitas pelaku berdasarkan catatan pelanggan terakhir di buku tamu milik Tata, dan kini pelaku masih dalam pengejaran. Tata memang selalu mencatat setiap tamu yang datang di buku tamu yang baru ia bikin sebulan lalu. Di sisi lain, Tata sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, Kombes Pol Musyafak, mengatakan dari sperma maka bisa diidentifikasi DNA pelaku. Lalu, kata Musyafak, DNA adalah media pencocokan yang paling identik dari semua media di alat identifikasi primer. Alat identifikasi primer ada 3, yakni DNA, sidik jari, dan juga gigi. 5 hari semenjak pembunuhan Dede Alfi Syahrin alias Tata Cabi, Kepolisian Metro Jaya akhirnya berhasil menangkap pelaku, yakni tidak lain dan tidak bukan, ia adalah Muhammad Priyo Budi Santoso atau dikenal juga dengan nama Rio Santoso. Polisi menangkap Rio di kawasan Bogor. Rio digerebek pada jam 3 waktu Indonesia Barat di rumahnya sendiri. Pria berusia 24 tahun ini tengah tidur dengan istrinya. Penangkapan Rio cukup dramatis. Setelah sampai di kantor polisi, ia langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian. Rio mengaku motif dirinya tega menghabisi Tata karena ia sakit hati dan tersinggung diejek bau badan oleh Tata. Dari sekian banyak pengakuan Rio terhadap penyidik, ada salah satu pengakuan Rio yang membuat banyak pihak terkejut.
karena ternyata 2 hari usai membunuh Tata, Rio sempat mencoba menyewa perempuan panggilan lain di Twitter. Kini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhi vonis 16 tahun penjara kepada Muhammad Priyo Santoso. Majelis hakim mengatakan hal yang memberatkan Rio karena tindakan Rio merupakan perbuatan sadis, sementara hal yang meringankan antara lain karena Rio mengakui perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya. Hukuman itu lebih ringan 2 tahun dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 18 tahun penjara. Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 338 dan pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa juga mengatakan bahwa Rio telah merampas nyawa orang lain sekaligus melakukan pencurian barang milik korban seperti 4 telepon genggam, 1 iPad, 1 MacBook, dan juga uang tunai 2,8 juta rupiah. Itulah kasus yang berasal dari tahun 2015 yang terjadi di Jakarta Selatan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.